Halo sahabat Pin Network Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan apa sih itu KYC. Nah, di sini apa itu KYC? Know Your Customer. KYC adalah sebuah istilah yang sangat akrab dengan dunia perbankan dan keuangan. Singkatnya, KYC merupakan sebuah sistem keamanan preventif yang digunakan oleh industri perbankan dan keuangan. Lantas, apa itu KYC? Mengapa KYC diperlukan dalam dunia mata uang kripto dan bagaimana cara melakukan proses KYC tersebut? Berikut sedikit ulasannya untuk Anda. Yang pertama, apa itu KYC? KYC adalah kepanjangan dari Know Your Customer. KYC sendiri secara sederhananya merupakan proses pengenalan bank atau industri keuangan tertentu terhadap nasabah yang akan menggunakan jasa perusahaan mereka. Hal tersebut juga terjadi pada dunia mata uang kripto, yang mana perusahaan pengadaan mata uang kripto akan berusaha untuk mulai mengenal para pelanggannya melalui mekanisme Know Your Customer ini. Tujuan dari adanya mekanisme Know Your Customer atau KYC ini adalah demi keamanan perusahaan dan juga nasabah. Dengan demikian, baik nasabah maupun perusahaan keuangan yang bersangkutan bisa aman dari berbagai tindakan kriminal. Di Indonesia, proses KYC sendiri sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. KYC diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 18 Ayat 5. Dalam undang-undang tersebut, prinsip mengenal pengguna jasa atau Know Your Customer harus memuat identifikasi pengguna jasa, verifikasi pengguna jasa, dan pemantauan pengguna jasa. Biasanya, beberapa hal yang dibutuhkan dalam KYC ini adalah antara lain nama lengkap, kartu identitas bisa berupa KTP atau paspor, pekerjaan, dan mata uang kripto. Mengapa harus ada KYC dalam industri kripto? Seperti yang sudah disampaikan pada poin sebelumnya bahwa tujuan utama dari proses KYC dalam industri keuangan dan perbankan adalah mencegah munculnya tindakan kriminal pada nasabah dan perusahaan keuangan itu sendiri. Dengan mengetahui data yang dimiliki oleh nasabah atau pelanggan melalui mekanisme KYC, perusahaan bank atau keuangan termasuk mata uang kripto bisa mengetahui adanya potensi tindak kriminal seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, dan kejahatan lainnya. Oleh karena itu, proses KYC ini sendiri menjadi hal yang wajib harus dilakukan oleh semua orang yang ingin mendapatkan layanan keuangan secara utuh. Berkas-berkas yang akan diminta oleh pihak bank atau perusahaan keuangan tergantung kebijakan mereka masing-masing. Namun, biasanya yang pasti dibutuhkan adalah kartu identitas nasabah. Mekanisme KYC ini semakin kesini mulai diadopsi oleh industri mata uang kripto. Para perusahaan mata uang kripto mulai menerapkan KYC pada nasabah, baik itu melalui kebijakan mereka sendiri atau dituntut oleh kebijakan pemerintah setempat. Dengan adanya KYC, industri mata uang kripto yang bekerja di dunia blockchain yang sangat canggih mampu meminimalisir adanya potensi kejahatan cyber. Monitor. Sampai saat ini, kejahatan cyber di dunia blockchain sudah sangat tinggi. Dengan adanya KYC ini, harapannya nasabah dan perusahaan bisa merasa aman dari potensi munculnya akun-akun palsu dan para penjahat cyber. Selain itu, mekanisme KYC pada bursa sendiri adalah untuk menghindari diri dari berbagai risiko yang bisa muncul dalam praktik bisnis mereka, seperti transaksi nasabah, risiko hukum, reputasi, dan operasional. Bursa mata uang kripto juga membutuhkan data dari pelanggan yang didapat melalui mekanisme KYC untuk melaporkan transaksi yang telah terjadi dalam perusahaan mereka kepada pihak berwenang yang ada di masing-masing negara. Cara kerja KYC di dunia kripto. Dalam dunia perbankan, KYC bisa dilakukan dengan dua cara, yakni online dan offline. Proses pertama dari KYC bisa dilakukan dengan mengumpulkan data lengkap calon nasabah
seperti nama lengkap, nomor identitas, tanggal lahir, alamat, dan lain-lain. Mungkin sampai di situ penjelasan KYC dari para pionir P-Network Indonesia. Tidak usah takut untuk melakukan KYC di aplikasi P-Network, karena memang itulah yang akan memuluskan sebuah perusahaan seperti P-Network ini dalam kesuksesan usahanya, agar perusahaan mengetahui bahwa pelanggannya ini benar-benar manusia dan di dalamnya tidak ada proses-proses kriminal, tindakan kriminal ke depannya.